Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutkesya Tesalonika, NIM 2301030049, Ilmu Komunikasi 2B Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan materi model pendidikan Salafi, Jamaah Tabligh dan juga LDDI dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama di sini ada salafiyah. Kata salafiyah berasal dari kata kerja salafa yaslufu salafan yang berarti sudah berlalu, sudah lewat atau terdahulu. Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Kalau dikaitkan dengan suatu generasi, maka generasi terdahulu disebut dengan generasi salaf. Dalam pemikiran umat Islam terdahulu, atau lebih tegasnya, generasi pertama Islam disebut dengan al-salaf al-salih. Salaf mempunyai beberapa karakteristik yang dinyatakan Ibrahim Maskur. Yang pertama yaitu mereka lebih mendahulukan riwayat atau nakli daripada dirayah atau akli. Yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut atau zat Allah. Yang keempat, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilnya. Selanjutnya, perkembangan Salafiyah di Indonesia. Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab di kawasan Jaziriyah Arabia. Perkembangan Salafiyah di Indonesia diawali oleh gerakan-gerakan Persatuan Islam atau Persis atau Muhammadiyah. Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf, tetapi teologi sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan istilah logika. Sementara itu, para ulama menyatakan diri mereka sebagai ulama saraf. Mayoritas tidak menggunakan pemikiran dalam membicarakan masalah teologi atau ketuhanan. Dalam perkembangan berikutnya, sejarah mencatat bahwa salafiyah tumbuh dan berkembang pula menjadi aliran atau mazhab atau paham golongan sebagaimana Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok Islam klasik lainnya. Salafiyah bahkan sering dikelatkan dengan al-sunnah wal al-jamaah. Lalu ada model pendidikan salafiyah. Model pendidikan salafiyah ada 3. Yang pertama yaitu mendahulukan syara dari akal. Dalam beragama salafiyah berpegang teguh pada hukum-hukum syara sebagaimana yang termaksud dalam Al-Quran dan hadis. Apapun yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis salih adalah kebenaran. Seorang muslim tidak boleh menyampingkan kandungan Al-Quran dan hadis tersebut walaupun bertentangan dengan akal. Yang kedua ada meninggalkan takwil. Dalam keyakinan salafiyah, dalam ayat-ayat Al-Quran itu sudah sangat jelas, tidak perlu diputar lagi maknanya kepada yang lain. Yang ketiga, berpegang teguh pada nas Quran dan hadis Nabi. Akal manusia tidak mempunyai wewenang untuk menakwilkan nas agama. Tugasnya akal adalah untuk mencari argumentasi dalam upaya membenarkan informasi yang dibawa oleh nas agama. Selanjutnya ada Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia, akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 Hijriah di desa Kandahla di kawasan Muzaffarnagar Nagar Utama, Bangladesh, India. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisti Al-Kandahlawi, kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Safranpur, sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Delhi, New Delhi atau ibu kota India. Di negara inilah markas gerakan Jamaah Tabligh berada. Perkembangan Jamaah Tabligh di Indonesia. Jamaah Tabligh dalam melakukan dakwahnya mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan gerakan dakwah yang berada di Indonesia pada umumnya seperti NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, LDDI, dan lain-lainnya. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Jamaah Tabligh menganggap bahwa dari masjidlah dakwah Islam pertama kali disebar oleh Nabi Muhammad SAW. Keberadaan masjid begitu signifikan pada awal perkembangan Islam. Masjid juga mempunyai tempat strategis untuk menyampaikan dakwah. Pada masa Nabi SAW menyebarkan Islam, masjid benar-benar berperan secara multifungsi, yaitu sebagai tempat sembahyang, musyawarah, pengajian, tempat mengatur siasat perang, dan mengurusi masalah politik, sosial, dan ekonomi umat. Karena itulah jamaah ini menggunakan sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah. Model pendidikan Jamaah Tabligh. Yang pertama ada kalimat agung atau syahadat. Makna dari kalimat tersebut ialah bahwa semua makhluk hidup tidak ada mempunyai kekuatan apapun selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, ada menegakkan sholat, yaitu ketaatan kepada Allah dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Sholat adalah suatu ritual ibadah sebagai cara untuk menyambungkan hubungan antara hambanya dengan Allah. Yang ketiga, ilmu dan zikir, yaitu ilmu untuk mengetahui perintah Allah dalam setiap suasana dan keadaan. Zikir adalah menghadirkan Allah dalam setiap perintahnya. Yang keempat, ada memuliakan setiap muslim, menunaikan kewajiban pada sesama muslim tanpa menutup hak kita ditunaikannya dan tidak mau merepotkan muslim yang lainnya. Yang keempat, ada ikhlas. Ikhlas berarti meluruskan, memperbaikinya, dan membersihkan niat. Membersihkan niat dalam beramal semata-mata hanya karena Allah. Yang keempat, khusyuk fil sabillah atau keluar, memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya ada sejarah LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan di Surabaya pada tanggal 3 Januari 1972 setelah mengalami perubahan nama dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia, yaitu Lemkari. Perubahan nama Lemkari menjadi LDII tersebut atas usul Dalam Menteri agar tidak rancu dengan salah satu nama organisasi karate yang bernama Lemkari atau Lembaga Karatido Indonesia. Dengan demikian, LDII secara resmi dan organisasi memiliki legalitas yang sah dan diakui atau terdaftar di Departemen Dalam Negeri. Sumber hukum ajaran LDII. Yang pertama ada Al-Quran Manqul, Al-Quran yang telah diartikan dan ditafsirkan serta ditakwilkan oleh imam sesuai kepentingannya. Sebab imam mempunyai otoritas yang mutual termasuk memberi ajaran yang wajib ditaati oleh semua pengikutnya. Yang kedua ada hadis manqul, hadis-hadis yang telah ditafsirkan oleh imam sesuai kehendak kepentingannya. Yang ketiga ada sabda imam, yaitu titah-titah imam baik yang menyangkut masalah ubudiyah ataupun muamalah, larangan imam wajib ditinggalkan dan perintahnya wajib dipatuhi. Yang terakhir ada model pengajaran LDII. Yang pertama, ajaran Islam Jamaah. Inti ajaran yang dikembangkan oleh LDII adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis yang selama ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Yang kedua ada ibadah. Mereka tidak merasa terkait dengan suatu mazhab kecuali hanya mengacu pada Al-Quran dan hadis salih. Yang ketiga ada keamiran, yaitu umat Islam di Indonesia wajib berbiat dan taat kepada Nur Hasan Al-Ubaida karena ia satu-satunya amir di negeri ini. Yang keempat ada tafkir, yaitu mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepada imam suatu kelompok. Dan yang kelima ada infak wajib, yaitu setia dan taat mereka mengeluarkan uang untuk sang imam.